Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di chapter 3 Home Sweet Home. Kita akan bahas unit 3, Let's Clean Up, part 2, section 3 and section 4. Di halaman 133 sampai dengan 137. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share jika ya. Dan boleh juga nanti di-follow, di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow juga IG-nya di @onlineclass101.id. Nah, nanti di IG kalian boleh DM kalau ada soal yang sulit dijawab ya. Nanti boleh dikirim soalnya, nanti Kak Rina buatkan video pembahasannya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lihat section 3, read the conversation between Pak Rahman Syah and Galang below. Nah, ini ada Galang. Kata Galang, let's clean, ini kata ayahnya. Galang, let's clean up our yard. Galang, let's clean up our yard. Nah, let's clean up itu ayo bersihkan. Nah, yard itu adalah halaman ya, halaman rumah. Ya, halaman rumah atau mungkin taman di rumah gitu ya. Jadi ada yard itu adalah taman ya, yang ada rumputnya gitu ya, yang biasa ada di rumah. Oh, that's a good idea. Let's do it that. Itu ide yang bagus. Ayo kita lakukan ayah, katanya ya. Nah, di sini ada cara untuk membersihkan halaman rumah. Yang pertama equipment. Equipment itu adalah peralatan. Yang pertama 2 big plastic bags, 2 kantong plastik yang besar dan 2 pairs of gloves. Dua pasang ya sarung tangan. Steps, langkah-langkahnya. Number 1, prepare the equipment to separate the rubbish. Siapkan alat-alat untuk memisahkan sampah. Yang kedua, wear the gloves. Pakai sarung tangan. Number 3, put the first plastic bag for organic rubbish. Nah, plastik yang pertama untuk sampah organik. Put another plastic bag for non-organic rubbish. Nah, plastik yang lain untuk sampah non-organik. Separate the rubbish based on the categories. Pisahkan sampah berdasarkan kategorinya. For example, food scraps and vegetables go into the first plastic bag. Contohnya, sisa makanan dan sayur-sayuran bisa masuk ke plastik yang pertama. Then, plastic, glass, paper, and wood go into another bag. Ya, jadi kemudian plastik, gelas, kertas, dan kayu-kayu akan masuk ke kantong yang lain. Finally, put the bags into the correct rubbish bin. Nah, akhirnya letakkan kantong-kantong tersebut ke tempat sampah yang benar, ya. Nah, sekarang fill in worksheet ini 3.25 using the statement from the text. Isi worksheet ini menggunakan pernyataan dari teks tadi, ya. Nah, yang pertama, the goal of the activity, tujuan dari aktivitasnya, ya. Say what you are trying to do. Katakan apa yang mau kamu lakukan. Tadi kita how to separate your rubbish ya. How to separate your rubbish. Kemudian equipment-nya tadi yang pertama ada 2 big plastic bag. Yang kedua 2 pairs of gloves, sarung tangan. Steps-nya. Nah, steps-nya Karina nggak akan tulis ulang ya karena agak banyak, nanti lama. Nanti kalian boleh catat yang ini ya. Step 1 sampai 4. Sampai berapa ya tadi? Sampai 6. Ya. Disalin atau dicatat. Section 4. Nah, ada yang disebut imperative sentences.
Imperative sentence is a sentence that expresses instruction, warning, command, request, or invitation. Jadi kalimat imperatif adalah kalimat yang mengekspresikan instruksi, peringatan, perintah, permintaan, atau undangan. There are two main categories, positive and negative imperative sentences. Ada dua kategorinya, yaitu positif dan negatif ya, kalimat perintah positif dan negatif. Kemudian in positive imperative we use the base verb. Untuk yang positif kita menggunakan verb 1 atau verb base verb verb pertama ya. Example contohnya collect the organic rubbish. Ya, kumpulkan sampah organik. It means we want someone to collect the rubbish. Ya, maksudnya kita ingin orang lain mengumpulkan sampahnya. Nah, kemudian kalau yang negative imperative, the negative imperative sentences tell someone not to do something. Jadi, untuk kalimat yang negatif, imperatif negatif ini meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Ya. Nah, example contohnya, do not forget to wash your hands. Jangan lupa untuk mencuci tanganmu. Atau don't forget to wash your hands. Ya, jangan lupa untuk mencuci tanganmu. Kemudian it means we want someone not forget to wash their hands. Maksudnya kita ingin seseorang tidak lupa untuk mencuci tangannya. In this sentence, we want someone to not forget to wash their hands. Ya. Nah, read the text in section 3 again and underline the imperative expression. Baca teks di section 3 lagi, lalu garis bawahi kalimat imperatif. Nah, kita coba lihat ya. Di mana ya tadi? Yang ini ya maksudnya. Coba Kalina cek dulu. Section 3, coba Kalina lihat. In section 3. Ya, ini ya. Ini kalimat imperatif. Ini juga. Semuanya ya. Oh, ini enggak. Ini ya. Jadi ini semua kalimat imperatif. Kemudian berikutnya, match the imperative sentence with each picture. Nah, kita lihat yang pertama. Ya, kita mulai dari gambar ya. Gambar, kemudian ini nanti di tengah ada pilihannya. Nah, ini tuh dia buang sampahnya pada tempatnya ya. Ini akan Karina buatkan tanda A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ada sampai H ya. Nah, artinya kalau yang pertama itu ini kan recycle. Ya, put the plastic bottle into the recycle box. Nih ada plastic bottle. Jadi kita cocokkan ke G. Ini Karina taruh hurufnya aja ya. Nomor 2, ini apa ya? Ini tuh maksudnya recycle sepertinya. Tapi kita coba lengkap dulu ya. Yang nomor 3 ini membakar ya, membakar sampah itu berarti yang C. Don't burn the garbage. Jadi nggak boleh membakar sampah. Yang gambar keempat non-organik nih. Ya, coba kita lihat yang ada non-organiknya. Nah, ini kan daun ya. Don't put leaves in the non-organic bin. Jangan masukkan daun-daun ke tempat sampah non-organik. Ini F. Ini kita coret yang udah kepake ya. Ini juga udah tadi, C udah. Kemudian yang kelima, nah ini dia buang sampah sembarangan, do not litter, ini A. Kemudian ini dia buang sampah di got, nggak boleh ya. Nomor 6, nah got itu sewer, ya sewer. Don't throw the rubbish in the sewer. Jangan buang sampah di got, nah ini H.
Kemudian yang nomor 7 ini ada organik, ini non-organik. Artinya, nah ini maksudnya tuh separate ya, separate the rubbish. Ini B. Kalau ini clean your room. Ya, clean your room, D. Nah, sisanya berarti yang D ya, ini recycle the plastic waste. Ini D. Now, write some imperative about the following situation. Sekarang tuliskan kalimat imperatif untuk situasi yang ada di gambar ini. Karina akan buat di sebelah kanan. Yang pertama, wah ini dia makan nggak bersihin ya. Kita bisa buat clean the table. Lalu, bisa juga, ini banyak sampah, jadi do not litter. Kemudian boleh juga wash the dishes. Bisa juga separate the trash. Kemudian put the trash into the trash can. Ya. Oke, kemudian nah ada 5 udah cukup ya. Sekarang kita ke section 5. Look at the process of recycling tissue paper. Draw an arrow from what... sebentar, kita bahas section berapa ya di pelajaran kali ini? Oh, sampai section 4. Jadi pembelajaran kita udah selesai ya, sampai di section 4. Section 5 nanti kita bahas di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga follow IG-nya di @onlineclass101.id. Nanti kalau kalian ada PR atau tugas yang sulit dijawab, nanti boleh tanya-tanya di sana. Di foto, nanti akan Karina buatkan video pembahasannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.